Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Sastra dari kelas G 4B dengan dosen pengampu Ibu Maguna Eliasuti MPD. Yang pertama dengan Chandra Kadika dengan NPM 202021500115. Yang kedua dengan Gewa Senokis Tasta dengan NPM 202021500313. Yang ketiga dengan Helena Prinsia dengan NPM 202021500242. Yang keempat dengan Nuraini Istiqomah dengan NPM 202021500243. Dan yang kelima dengan Surti Puspitasari dengan NPM 202021500256. A. Hakikat Sosiologi Sastra. Sosiologi sastra terdiri dari dua kata, yakni sosiologi dan sastra. Adapun para pakar berpendapat yang pertama yakni Swingwood pada tahun 1972 memandang adanya dua corak penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama, penyelidikan yang bermula dari lingkungan sosial untuk masuk kepada hubungan sastra dengan faktor luar sastra. Kedua, penyelidikan yang menghubungkan struktur karya sastra kepada genre dan masyarakat tertentu. Menurut Suryono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sedangkan sastra adalah kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. Adapun makna kata sastra secara spesifik yaitu kesusastraan yang artinya kumpulan hasil karya yang baik. Secara garis besar, sosiologi sastra diartikan sebagai kajian yang terfokus pada pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan yang ditentukan oleh imajinasi, empati, pengarang yang berbeda dalam memandang sebuah fenomena sosial yang sama. B. Karya sastra dalam perspektif sosiologi sastra. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya, sebagai produk masyarakat. Pengarang sebagai pencipta karya sastra adalah anggota masyarakat. Dalam menciptakan karya sastra, tentu sang pengarang tidak terlepas dari masyarakat tempat hidupnya tinggal, sehingga yang digambarkan dalam karya sastra pun merupakan representasi dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Demikian dengan pembaca yang merupakan penikmat karya sastra juga sebagai anggota masyarakat dengan sejumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, dan psikologi yang ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun karya sastra yang dibacanya. Bertolak dari hal itu, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai sarana menggambarkan kembali realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Di sini saya akan melanjutkan poin B, karya sastra dalam perspektif sosiologi sastra. Adapun contoh karya sastra sebagai realitas sosial budaya terdapat pada karya sastra novel. Salah satu asuhan karya Abdul Muiz kita dapat menemukan gambaran mengenai kehidupan kaum pribumi dalam pergaulannya dengan orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda melalui tokoh Hanafi dan Kori. Di samping itu, sastra juga dapat menjadikan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu pada masyarakat pembaca. Contoh, ideologi nasionalisme yang tampak di
disampaikan dalam novel salah satu asuhan tokoh Hanafi yang terombang-ambing dalam posisinya sebagai pribumi yang mendapat pendidikan sekolah untuk anak-anak Eropa yang ingin disamakan kedudukannya dengan orang-orang Eropa di Hindia Belanda agar dapat menikah dengan Kori dan menunjukkan lunturnya nasionalisme pada orang-orang pribumi pada masa kolonial Belanda. Di sini juga sastra juga sangat memungkinkan menjadi alat melawan kebiadaban atau ketidakadilan dengan menawarkan nilai-nilai humanis. Terdapat pada novel Siti Nurbaya, ang melawan tradisi biasa dijalankan oleh kalangan bangsawan Minangkabau pada tahun 1920-an dalam berpoligami seperti tampak pada dialog antara Sultan Mahmud dan kakak perempuannya yang bernama Rubiah. Poin C, teori mimesis dan kreasi Plato dan Aristoteles. Mimesis adalah teori yang menganggap semua karya seni sebagai tiruan alam atau kehidupan. Bahkan kata mimesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna tiruan. Yang A, mimesis Plato. Plato dengan teori mimesisnya berpendapat segala yang ada di dunia ini sebelumnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Di dalam dunia gagasan, manusia yang ada di dunia ini dalam kurung manusia nyata adalah tiruan manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Dengan demikian, dengan orang penyair atau pelukis menggambarkan mengenai pohon atau bunga dalam karyanya, dia hanyalah menggambarkan tiruan dari tiruan. Puisi atau sajak yang dihasilkan oleh seorang penyair juga tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan. Darmono 1917 poin 16. Pandangan Plato tersebut tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pendirian filsafat mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Thieu 1988 poin 220. Dalam dapat diambil simpulan, meskipun Plato cenderung merendahkan nilai karya seni yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya seni dengan masyarakat. Dalam kurung kenyataan, apa yang tergambar dalam karya seni terutama sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan teori mimesis dan kreasi Plato dan Aristoteles. Teori kreasi Aristoteles, hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjimplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil bertitik pangkal pada kenyataan, seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dan sekaligus. Karena dunia itu merupakan konstruksi perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata. Berbeda dengan Plato yang merendahkan karya seni dan dalam hubungannya dengan kenyataan, Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni. Ia menganggap seniman dan sastrawan yang melakukan mimesis tidak semata-mata mencipta kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan kebaruan. Seniman dan sastrawan menghasilkan suatu bentuk baru serta kenyataan indrawi yang diperolehnya sendiri. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi
karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam hubungan yang terjadi di masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra, yang awal hubungannya antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dianggap sebagai hubungan yang bersifat langsung tanpa mengingat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang dengan berbagai latar dan motivasi. Kesemuanya akan berperan dalam membentuk realitas dan tergambar dalam karya sastra. Hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial menurut Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël. Di samping dikenal sebagai seorang kritikus, Herder juga dikenal sebagai seorang penyair, yang termasuk dalam periode klasik sastra Jerman. Menurut Darmono pada tahun 1979, gagasan penting yang mengenai sastra yang mendasari perkembangan sosiologi sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra menurut Herder adalah iklim, landscape, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Hubungan antara sastra dengan iklim, geografis, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Madame de Staël pada tahun 1766 sampai 1817, seorang kritikus dan sastrawan yang berasal dari Prancis. Dalam bukunya yang berjudul De la Literature dan ses rapports avec les institutions sociales yang membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, yaitu ada agama, adat istiadat, dan hukum sastra. Ini masih menurut Darmono pada tahun 1979. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa yang dikemukakan Staël menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budaya. Asal-usul genetik. Karya sastra menurut Hippolyte Taine dan Lucien Goldman. Menurut Taine, seorang filsuf, sejarawan, dan kritikus yang berasal dari Prancis berpendapat, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Apa yang ditemukan Taine menunjukkan adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat, tempat pengarang dan pembaca hidup. Melalui sastra, pengarang dapat mengungkapkan kembali norma-norma dan nalar kolektif masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Namun, dalam hubungannya dengan fungsi dokumen tersebut, membedakan antara karya sastra besar dan karya sastra biasa. Menurut Taine via Darmono pada tahun 1972, sebab-sebab yang melatar belakangi timbulnya sastra besar yakni adanya hubungan timbal balik antara ras dan lingkungan. Hubungan timbal balik antara ras dan lingkungannya menghasilkan struktur mental yang praktif dan spekulatif, yang menyebabkan timbulnya gagasan yang diwujudkan dalam sastra dan seni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asal-usul genetik. Karya sastra menurut Hippolyte Taine and Lucien Goldman. Kajian sastra yang menekankan aspek genetik sastra selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucien Goldman. Ia memahami asal karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang dan kondisi masyarakat yang melahirkan karya sastra. Dalam hal ini, struktur karya sastra dianggap sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Pengarang menganut pandangan Goldman, dianggap sebagai wakil dari sebuah kelompok sosial tertentu dalam masyarakatnya. Ia menyuarakan pandangan dunia masyarakatnya ke dalam karya sastra yang ditulisnya. Berdasarkan pandangan tersebut, Goldman memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usulnya dalam hubungannya dengan pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya, seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya. Menurut Ratna, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa karya sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat yang harus diteliti kaitannya dengan masyarakat, yaitu sebagai berikut.
1. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh si pencerita, disalin oleh penyalin, ketiganya adalah anggota masyarakat. 2. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek kehidupan dan difungsikan oleh masyarakat. 3. Medium karya sastra baik lisan maupun tulisan dipinjam melalui kompetensi masyarakat dengan sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan. 4. Berbeda dengan ilmu pengetahuan dan agama, dalam karya sastra terkandung estetik, etika, dan logika. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra dapat meneliti 3 perspektif, yaitu perspektif teks sastra, biologis, dan reseptif. Jadi, sosiologi sastra itu sendiri lebih memperoleh tempat dalam penelitian sastra, karena sumber-sumber yang dijadikan acuan mencari keterkaitan antara permasalahan dalam karya sastra dengan permasalahan pada masyarakat lebih mudah diperoleh. Di samping itu, permasalahan dalam karya sastra biasanya masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.